Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Suratni Tumanung, dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai peran guru PAI di era digital. Nah, revolusi digital telah membawa perubahan besar dalam pembagian aspek kehidupan, termasuk di dalam pendidikan. Dan di dalam konteks pendidikan agama Islam, teknologi digital bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi juga sebagai menjadi sarana untuk mengoptimalkan penyampaian materi secara materi atau nilai-nilai Islam secara lebih interaktif dan juga menarik. Nah, ada 3 hal penting yang akan saya sampaikan di video ini, yaitu yang pertama, dampak positif digitalisasi dalam pembelajaran PAI. Kemudian yang kedua yaitu tantangan yang dihadapi guru dalam memanfaatkan teknologi digital. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan dan juga kompetensi guru dalam mengelola digitalisasi ini atau mengelola pembelajaran PAI menggunakan teknologi. Nah, untuk itu, penjelasan pertama yaitu dampak digitalisasi dalam pembelajaran PAI. Dampak positif digitalisasi dalam pembelajaran PAI. Nah, teknologi digital memberi peluang besar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu dengan cara yang pertama, media interaktif. Nah, maksudnya apa? Yaitu gunakan aplikasi atau pembelajaran video interaktif dan juga platform e-learning untuk menyajikan materi agama secara visualisasi digital. Nah, ini dapat membantu siswa untuk lebih memahami konsep-konsep abstrak agar lebih nyata. Nah, seperti itu di dalam media interaktif. Kemudian yang kedua adalah itu aplikasi atau media sosial yang berbasis Islami. Aplikasi atau media sosial Islami. Nah, banyak aplikasi dan juga akun media sosial yang menyajikan konten-konten Islami secara kreatif. Nah, sehingga dengan cara ini proses belajar menjadi lebih menarik dan juga menyesuaikan dengan gaya hidup anak muda. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan motivasi belajar. Meningkatkan motivasi belajar. Nah, kenapa dengan meningkatkan motivasi belajar? Karena dengan meningkatkan motivasi belajar siswa, mereka termotivasi, maksudnya dengan inovasi yang begitu menarik, atau inovasi dalam menyajikan materi melalui teknologi. Nah, ini dapat membantu memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam belajar, karena mereka merasa materi-materi yang disajikan itu lebih menarik dan juga kreatif, sehingga memotivasikan mereka agar lebih semangat dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran PAI. Tantangan. Nah, tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan teknologi
dalam pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu rendahnya literasi digital. Rendahnya literasi. Rendahnya literasi digital. Mungkin ada sebagian guru yang masih kurang memahami dan juga menguasai penggunaan teknologi. Nah, sehingga pembelajaran atau materi yang dia ajarkan kepada siswa itu lebih condong ke monoton, kayak lebih tidak terlalu menarik, sehingga siswa juga lebih kurang memahami apa yang disampaikan. Karena kan siswa-siswa pada zaman sekarang, apalagi pada zaman Gen Z, terus Gen Alpha, mereka kan cenderung lebih banyak menggunakan teknologi seperti itu. Jadi guru harus belajar untuk beradaptasi dengan teknologi, sehingga materi yang diajarkan itu bisa diserap atau dipahami bagi siswa-siswa tersebut. Kemudian kedua, ada resiko penyalahgunaan teknologi. Resiko penyalahgunaan. Nah, kenapa dengan resiko penyalahgunaan teknologi? Nah, akses yang mudah di dunia digital ini juga bisa menimbulkan resiko dalam penyalahgunaan. Misalnya penyebaran informasi hoax, terus ada juga berita-berita yang tidak valid, dan juga konten-konten yang memang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. Nah, sehingga tentunya kayak apabila siswa-siswa melihat konten-konten tersebut, kan pastinya mereka lebih bagaimana ya, kayak kadang-kala mereka bisa mengikuti tren-tren yang ada di dalam teknologi tersebut, contohnya seperti aplikasi. Mungkin ada suatu tren-tren yang mungkin menurut yang lain itu bagus, terus diikuti oleh anak-anak, padahal kalau dilihat itu memang konten-konten yang tidak benar, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kesiapan adaptasi. Kesiapan adaptasi. Nah, guru perlu beradaptasi secara cepat dengan perubahan teknologi. Nah, guru dituntut untuk lebih cepat untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Contohnya, walaupun guru yang sudah berumur, yang biasanya mengajar dengan cara yang monoton, mereka harus berusaha belajar untuk mengupgrade yang tadinya pembelajaran atau pemberian materinya agak monoton, bisa diubah atau menambahkan, membantu dengan teknologi. Nah, itu juga sangat diperhatikan atau diperlukan bagi guru untuk bisa terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Karena begitu ada risiko menjadi guru-guru di zaman sekarang, di zaman yang sudah modern, zaman digital, apalagi pada Gen Z ataupun Gen Alpha. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kita lanjut ke kompetensi guru PAI di era digital.
kompetensi ber-PI di era digital. Nah, untuk menghadapi tantangan, guru perlu mengembangkan beberapa kompetensi utama, yaitu yang pertama yaitu penguasaan teknologi digital. Penguasaan teknologi digital. Penguasaan teknologi digital. Nah, guru perlu atau harus belajar menggunakan berbagai platform atau teknologi atau aplikasi-aplikasi digital yang relevan. Aplikasi-aplikasi digital yang relevan, baik itu untuk mengelola pembelajaran, terus pembelajaran secara jarak jauh, daring, atau pembelajaran tatap muka. Nah, sehingga dengan penguasaan teknologi digital seperti ini, guru bisa menggunakan teknologi-teknologi tersebut untuk mengintegrasikan materi-materinya. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, menyajikan materi secara menarik, yaitu menggunakan audiovisual dan gambar-gambar atau animasi-animasi yang masih terintegrasi dengan nilai-nilai agama Islam. Nah, kemudian yang kedua yaitu inovasi dalam metode pembelajaran. Inovasi metode pembelajaran. Inovasi metode pembelajaran. Nah, guru didorong untuk menciptakan metode-metode pembelajaran atau konten-konten digital yang kreatif, inovatif, yang inovasi, menggunakan metode atau metode-metode yang kreatif. Nah, sehingga siswa juga tidak gampang bosan dalam pembelajaran atau dalam memahami sebuah materi yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian selanjutnya itu integrasi dan nilai-nilai Islami. Integrasi dan nilai-nilai Islami. Integrasi nilai Islam. Nah, integrasi nilai Islam yaitu begini, maksudnya terlepas dari suatu teknologi, nilai-nilai Islami harus tetap terjaga. Maksudnya terlepas dari teknologi, nilai-nilai Islami itu harus terjaga. Nah, guru di sini guru perlu menyelaraskan inovasi teknologi dengan pengajaran etika, kemudian moral, etika dan moral Islami maksudnya, terus agar tujuan pendidikan itu tidak melenceng dari prinsip-prinsip keislaman. Jadi seperti itu. Jadi tetap integrasikan nilai-nilai Islami. Nah, yaitu teknologi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, asalkan peran guru itu dapat mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Nah, dengan penguasaan teknologi, inovasi metode, dan juga mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam, guru dapat menjadi agen transformasi yang
tidak hanya menyampaikan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter daripada siswa-siswa tersebut. Para guru teruslah mengembangkan diri melalui pelatihan teknologi dan inovasi pembelajaran, dan perlu tekankan bahwa proses adaptasi dan juga peningkatan kompetensi adalah investasi untuk masa depan pendidikan yang lebih baik. Nah, jadi mari kita terus belajar dan berinovasi agar teknologi ini menjadi sahabat dalam menyebarkan ilmu yang mulia, dan juga membentuk generasi Islami yang unggul di zaman globalisasi saat ini. Untuk video ini saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menyimak. Semoga informasi ini bisa memotivasi dan juga memberikan manfaat bagi yang menonton dan juga bagi saya pribadi, sebagaimana terbatasnya pemahaman saya dan juga kompetensi saya yang belum terlalu banyak saya pahami. Jika ada salah kata, salah juga penjelasan, dan belum ada yang bisa diserap dimengerti, saya mohon maaf. Dan saya menerima kritik, saran atau masukan dari yang telah menonton, karena itu bisa menjadikan atau memotivasi saya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Untuk itu, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi